Agenda seorang presiden, apalagi presiden kita, Prabowo, setidaknya mencerminkan itu sebuah sikap politiknya dia. Ya namanya juga politisi dia. Jadi mau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus akan dia lakukan dalam setiap aktivitasnya. Lah kemarin malam itu, tak kira itu acara halal bihalalnya para purnawirawan TNI. Jebulnya itu bareng tak amat-amati secara detail. Rupanya hanya acara buat purnawirawan Angkatan Darat saja. Nah, walaupun begitu ada beberapa catatan penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita nilai berkaitan sama situasi politik yang kekinian. Apalagi yang viral minta Wapres dimundurkan. Yang pertama dan utama tentu soal aspirasi Forum Purnawirawan TNI. Dan yang kedua, itu soal pembatalan mutasi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogap Wilhan 1. Nah, di dua peristiwa itu, acara tadi malam secara fisik genah menggambarkan sikap presiden. Ya, Begawan kemarin malam makin mengkonfirmasi serta menegaskan bila dia menghormati aspirasi Forum Purnawirawan TNI itu. Loh iya dia juga dari Purnawirawan TNI dan pernah jadi komandan Kopassus, utamanya tentang usulan penggantian Wapres untuk dilorot. Dilorot gimana? Digantilah Gibran itu. Termasuk ya yang nggak ketinggalan itu seolah-olah Pak Prabowo mau meminta maaf atas keteledoran Panglima TNI yang mau menggeser putra ke-6 Pak Tri Sutresno yang ke posisi baru sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kotake kalau masuk ke Mabes. Itu sih analisis Kompol, analisis Begawan. Atas apa yang terjadi kemarin malam itu. Yang namanya bermain politik, tingkatnya nasional ini. Bermainnya kudu elegan, kudu cantik, serta multi tafsir. Lo mau bagaimanapun kemampuan berpolitik presiden, levelnya belum sejajar dari presiden-presiden sebelumnya, apalagi dengan Mbak Mega, Pak SBY, yang anaknya sekarang jadi Wapres itu. Termasuk juga dilalai si bapak karo bocahnya gak diundang di acara itu. Pak Jokowi sama Gibran gak diundang. Ya gak diundang apa gak hadir saya gak tahu. Yang jelas kemarin gak nongol lah dua-duanya. Yang makin menebalkan keyakinan Begawan bila presiden itu mendengar aspirasi purnawirawan TNI, ya dia sampai menghormati Pak Tri Sutresno itu 3 kali. Bayangkan kalau hormat sampai 3 kali kan wis-wisan itu. Waktu tiba di lokasi acara, hormat. Saat mau kasih sambutan, hormat lagi. Sama waktu meh pamitan, hormat lagi. Loh tidak itu saja loh, Presiden Prabowo duduk semeja dengan Pak Tri Sutresno. Dan mesra. Ini menandakan dia ingin minta maaf atas keteledoran Panglima TNI. Padahal siap menghormati orang lain. Tidak harus menghormat al prajurit. Kita menunduk saja itu ya wis termasuk menghormat. Sudah ada etika. Unggah-ungguh yang bisa dipertanggungjawabkan dengan menunduk aja. Saat papasan mau nyawang, senyum atau ngajak ngobrol itu ya sikap menghormati. Gak jabrut. Orang mencucu atau diem aja atau merengut. Nah itu gak menghormati. Ya bisa dihitung lah, wis menghargai dan modelan begini sulit ditemukan di karakter Wapres kita. Ketemu orang ya perengat-perengut. Orang so cerah, bocahnya dia orang mana, wong Jawa apa. Beda dengan Pak Prabowo. Dia selalu menebar senyum. Beda lagi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Demul. Ketemu orang senyum, ketawa terbahak-bahak. Itu sebuah rasa atau sikap menghormati kepada orang lain. Menghargai dan bersaudara lah. Yang perlu kita ingat ini. Pak Tri Sutresno kan ikut bertanda tangan. Teken dalam aspirasi ratusan jenderal purnawirawan TNI yang menginginkan penggantian Wapres.
Lu banyak pihak serta Om Begawan sendiri mensinyalir ini, menduga-duga. Putranya yakni Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo yang jadi Pangkogap Wilhan I mau digeser, yang sehari kemudian surat keputusan Panglima TNI ditarik kembali. Iki opo? Ya tarik menarik. Dan apa hadir dan duduknya Presiden di sebelah beliau mengisyaratkan dukungan ke Pak Tri. Nek nanya Om Begawan ya tak jawab ho-oh. Jadi Pak Prabowo sangat mendukung tentang aspirasi para purnawirawan Jenderal TNI ini. Ini dugaan saya loh. Anda setuju silahkan. Enggak ya kebangetan. Nah di acara kemarin itu Pak Tri di samping kiri Presiden, samping kanan ada Ketua PPAD Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Lalu ada Menhan Safri Samsudin, serta penasihat Presiden Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Opung Luhut, menantunya yang juga Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli. Penasihat khusus bidang pertahanan nasional, Jenderal Dudung, duduk di meja terpisah. Tidakkah itu mencerminkan dua kelompok yang menyingkapi perbedaan atas aspirasi para purnawirawan ini? Dalam alam demokrasi boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau presidennya duduknya di rombongannya Pak Tri Sutrisno, masyarakat kan bisa membaca. Ya, rada bingung juga sih kita. Melihat siapa saja yang ada di acara itu. Kalau memang Jokowi tidak hadir, ya sebab dia bukan anak purnawirawan dan bukan dari kalangan TNI dan bukan bekas militer juga. Ning yang aneh itu Pak BY kok ora teko. Pak BY kok nggak kelihatan. Apa sengaja para mantan presiden nggak diundang? Beberapa menteri itu juga terlihat di sana itu. Kemudian ada juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang duduk semeja sama presiden. Hebat. Bila ada menteri dan gubernur yang diundang, ya soalnya mereka itu KBT, keluarga besar tentara. Anaknya purnawirawan TNI misalnya. Lawang anaknya tentara aja diundang loh. Kenapa wakil presiden malah tidak diundang? Aneh ini. Lah memangnya kaitannya apa menteri dan gubernur anak tentara diundang? Wapres kok enggak? Harusnya kan wapres iya, wong presidennya di situ loh. Dan ini acara sangat penting. Apa bagi purnawirawan TNI menghargai anak tentara itu lebih bernilai dibanding wakil presiden? Loh rumusnya kok gitu ya enggak. Nek gura diundang toh, sih mending. Lah jebul sejak pagi, ternyata itu faktanya, Gibran itu gak di Jakarta. Dia oleh Pak Prabowo ditugaskan keluar daerah, alias ke Nusa Tenggara Timur. Wah demen. Lah mau bengi nang acara kok ditugaskan sampai sejauh itu. Apakah ini kesengajaan dari Pak Prabowo? Ke NTT itu tugas dari presiden. Atau maunya sendiri? Apa ada kegentingan yang membuat Gibran mesti ke sana? Karena Pak Prabowo ada acara di Jakarta. Lalu sampai Om Begawan tapping. Tak gulai penyebabnya belum kecekel. Ya muka-muka ada alasannya. Tadi pagi Presiden menerima kunjungan Bill Gates, foundernya Microsoft itu loh. Sebuah perangkat lunak yang membuat teknologi informasi sekarang ini canggih. Bisa sangat luar biasa ini. Lah penugasan Wapres membuat dia tidak bisa ikut menemui Bill Gates. Rugi dong. Lah kepiye ini Wapres seneng-senenge ngomong A, E. Ngomongi coding, teknologi digital. Masa mau nemui dan gak melu nemui Bill Gates kan rugi nih. Ya kena ini kalau menurut analisa Om Begawan kena didoke. Tahu didoke, dijauhkan supaya nggak ketemu. Apa presiden takut mungkin bila tidak diduraskan jauh-jauh terus juga durasinya sampai 2 hari alias kudu nginep di sana. Ada perasaan was-was nek bludus. Bludus di acara halal bihalal itu. Atau yang bludus ke istana ikut nyambut Opa Bill Gates ini. Wah, pada nonton bal-balan biskup wah bludus. Nah itu acara halal bihalal para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Apa ya mau nekat bludus? Ya tapi ya nggak tahu lah. Sebab para mantan prajurit TNI itu nek ketemu pejabat tinggi negara pasti selalu siap dan
lalu sikapnya tegak dengan hormat. Itu budayanya TNI. Dan itu menunjukkan sebuah idealisme yang kuat dari prajurit-prajurit TNI kita. Lah begitu Wapres ujuk-ujuk teko. Ini aku bayang gitu. Gak mungkin juga yang ditugasi di lobi depan yang terima tamu berani nanya, undangannya mana Mas? Itu kan nggak berani. Kalau dia datang ya pasti bludes. Lo mau bagaimanapun jabatan dia itu RI 2. Gak ada yang wani nakoni. Ya berarti bener. Emang ditugasi tenan ke NTT. Penugasan ini semacam strategi politik Prabowo. Untuk menjauhkan si bapak dan anak biar gak ngeganggu konsolidasi kekuatan utamanya presiden. Yaitu salah satunya adalah Purnawirawan TNI. Meskipun di situ ada juga Pak Luhut, ada juga menteri-menterinya Pak Jokowi, tapi tidak apa-apa. Secara internal ke TNI Angkatan Darat, Presiden juga pengen para Purnawirawan melihat langsung dirinya tetap respect dengan mantan Wapres, yaitu Pak Tri Sutresno. Pak Prabowo sangat hormat dan menyayangi Bapak Tri Sutresno. Itu bisa diartikan pula batalnya Letnan Jenderal Kunto digeser dari Pangkogap Wilhan. Ya beneran yang minta Pak Prabowo dan langsung segera dibatalkan. Wong Letnan Jenderal Kunto baru 4 bulan jadi Pangkogap. Oh dipindah di posisinya dan tidak strategis. Masuk Mabes, masuk kota. Yang merugikan TNI Angkatan Darat sendiri. Dia orang yang sangat bagus, baik, hebat. Penggantinya malah bekas ajudan Jokowi. Lah ini kan digotak-gatok, kelak gatok ini. Secara kasat mata, kita jadi berpikir, bukankah dulu waktu masih bintang 2 atau berpangkat mayor jenderal, Pak Kunto jadi pengganti Pak Agus Subianto sebagai Pangdam Siliwangi toh. Apa Panglima TNI yang memutuskan memindahkan Letnan Jenderal Kunto tidak dipengaruhi orang lain? Ataukah ada yang merasa terganggu atas aspirasi ayahanda Pak Kunto ini? Pak Tri Sutresno yang ikut menandatangani para purnawirawan dalam aspirasinya ke presiden. Yang meminta Wapres dimajukan. Terus menekan Panglima untuk menggeser dia. Ini pertanyaan besar. Kita juga makin kesini ngelihat langsung. Posisi Wapres memang tidak diberi tanggung jawab apapun oleh Prabowo. Andai kita tahu apa yang dirasakan Gibran. Wah ini saya aja melu ngerasakan gratis. Dia dulu oleh banyak pendukungnya, pemujanya, merupakan representasi anak milenial Gen Z yang berani bertarung secara politik meskipun dia teng-teng bapak. Terus juga diproyeksikan. Pemerintah sekarang akan banyak program yang bersentuhan, bermanfaat, memberi kesempatan luas pada generasi muda. Ya kenyataannya mana? Banyak PHK yang terus bergelombang. Faktanya hingga hari ini atau 6 bulan pemerintahan, kita tidak melihat Gibran bekerja atau berbuat sesuatu bagi anak muda. Mana? Bicaranya cuma AE. Malah yang sering muncul maupun berbicara isinya wong-wong tua, politisi lawasan. Banyak menteri baru yang juga muda. Neng kiprahnya nggak kelihatan, mengkeret. Dia hanya datang di acara-acara yang bicara teknologi informasi, dunia digital, game, wes itu aja. Tapi aktualisasinya, eksekusinya untuk bermanfaat bagi masyarakat, apalagi di Gen Z itu ada. Nah Pak Prabowo sebagai bekas wong angkatan darat, apalagi posisinya sekarang Panglima tertinggi TNI, merasa yang paling berkuasa itu perlulah. Presiden itu punya hak prerogatif, punya kuasa untuk apapun. Untuk memanage negara ini. Apa iya yang ngejabat presiden dia? Neng orang menilai dia masih disetir-setir Jokowi. Dan Pak Prabowo udah menolak itu. Dan itu pasti gak bikin nyaman. Mau pras-pras ngelawan. Pak Prabowo juga berhitung kalau cara gitu. Dia kan dia tahu ada beberapa loyalis Jokowi yang juga purnawirawan. Kita bisa paham dan kita lihat ada Opung Luhut, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, semua masih menjabat tuh. Lalu ada Pak Dudung, Pak Muldoko dan masih banyak lagi. Orang-orangnya yang menurut masyarakat pandangannya dia adalah orang-orangnya Jokowi. Posisi duduk mereka di acara kemarin malam itu juga mencerminkan sesuatu.
Ditambah di meja utama ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang notabene dicari alasan apapun sulit untuk ditempatkan semeja dengan presiden. Ya soalnya gini, pikiran lah, beliau kan bukan purnawirawan. Andai diundang sebagai gubernur, kok gak digabungkan dengan meja para gubernur? Aneh juga sih. Lu gubernur saja diundang kok. Wapresnya malah dikasih tugas. Diuncalkan yang Nusa Tenggara Timur. Ataupun misalnya karena anak purnawirawan, lah kok malah semeja dengan presiden. Emang anak purnawirawan yang lain nggak ada yang diundang. Itu ada Mas AHY sama Ibas. Kenapa nggak ditempatkan di situ? Posisi duduk di acara resmi yang dihadiri presiden jelas melambangkan kelompok-kelompok atau dalam kalkulasi Begawan, kelompok yang oke, Wapres diganti sama kelompok yang mau mempertahankan atau ngebela Wapres tetap di posisinya. Ya masyarakat jadi nonton aja, ben rame, jenderal lawan jenderal dalam beradu argumentasi. Langkah-langkah politik Prabowo bisa dimaknai buat memberikan tekanan sekaligus memperlihatkan pada para purnawirawan. Presiden itu sebenarnya punya aspirasi kepiye itu harus jelas. Itu kelihatan di acara kemarin. Makanya buat para fans, pendukung atau pemujanya Gibran dan Jokowi lovers kalau orang ngatain, yang sekarang masih banyak bermunculan itu. Peristiwa kemarin itu gak bisa dianggap remeh. Kepala negara sedang berusaha bermain catur politik, menggeser dan menguji langkah-langkah kecil. Entah itu pion, entah itu kuda, entah itu beteng, akan dimainkan oleh Pak Prabowo. Dan Jokowi bukan nggak ngerti itu, paham dia. Dengan pertunjukan politik Pak Prabowo ini, permainan politik yang sedang dilakukan presiden dan mantan presiden, nggak bisa gerusah-gerusu, seruduk sana, seruduk sini. Apalagi terlihat saling baku pukul, enggak. Saling jegal, konfrontatif gitu, nggak akan terlihat begitu. Ini sangat halus, butuh ketenangan, kecermatan, juga kehati-hatian. Sebab kubu Prabowo sama Jokowi dilihat serta dianggap publik sebagai satu kelompok. Nek aku ngomong ini, mesti akeh sing ora percaya. Perhatikan terus saja gimana nanti mereka itu. Gak iso bareng, tetap kerah terus. Mensenyapkan pertarungan politik antar mereka, menjaga agar tidak nantinya merugikan. Keduanya tak mau dianggap bertindak kasar, apalagi bisa dinilai menjatuhkan. Karena langkah itu, langkah catur yang mereka mainkan, dianggap mengkhianati kawan seiring nanti. Ditambah orang-orang yang ada di pemerintahan cenderung nyari selamat sendiri-sendiri. Golek aman, mereka gak mau bertarung terbuka. Yang berani itu ya para yolalis saja, yang punya bargaining kuat. Contoh ya menteri-menteri yang datang ke rumah Jokowi waktu Lebaran, yang sadar gak punya kekuatan politik, golek cantelan. Begitu dikertak langsung mengkerat dia. Ya kayak Pak Zulhas, Bahlil, kan waktu terangkat tuh dengan matahari kembar, Golkar dan PAN langsung berkomitmen dukung Prabowo sebagai capres. Balik, sok duwe sikap, begitu dijewer langsung kain-kain. Kita arek ngelawan yang jiri. Presiden sedang menguji kekuatan dirinya. Dia tidak boleh melakukan perang terbuka, menantang hingga merapat ke salah satu pihak. Dia sangat strategis. Dia seorang jenderal. Di antara purnawirawan itu, Lawang Prabowo yang dijuluki macan Asia saja, beneran untuk menghindari sikap konfrontatif itu. Berulang kali malah di pidatonya atau sambutan sebagai presiden, andalannya memuji-muji presiden-presiden sebelumnya. Ya termasuk ngalem Jokowi. Di pepatah Jawa, pujian model beginian itu disebut mangku mati. Jadi uang ini dipanggung gletrak itu, biar gak bisa berkutik blas. Jokowi tentu ngerti permainan begitu. Dan dia gak mau terbawa permainan presiden. Perkembangan politik selanjutnya pada aspirasi ganti Wapres belum bisa dikondisikan dalam waktu dekat. Baik yang setuju atau yang menolak. Masih sama-sama ngatur strategi. Akan ada calling down dulu. Apa nih bar halal bihalal gini. Semua balik kandang untuk menentukan apa yang akan dijalankan. Tentunya rakyat harus cerdas. Yang harus mendukung siapa. Jangan sampai langkah mereka itu malah tidak menguntungkan. Berbalik dan menguatkan orang yang mau mereka lawan. Semua butuh diperhitungkan dengan matang. Inilah politik kita. Yang ora pras-pras kayak wis. Terus membenahi nasib rakyat. Hobine wong sok berjuang demi rakyat. Padahal karo menjegal dan melemahkan lawan politiknya.
Yang aneh, partai politik itu mingkem kabeh. Ayo, para partai politik, gerak, lawan itu ketidakmapanan, lawan itu ketidakkonsistenan yang akan merusak konstitusi dan demokrasi kita. Itu ya, jangan salah paham. Salam Begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.